I learned the truth at 17, that love was meant for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Anggi Danuku Sumardeni dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem transport oksigen dari udara ke dalam tubuh melalui darah dan pengeluaran karbon dioksida dengan cara menghembuskan napas. Adapun fungsi dari sistem pernapasan yakni untuk pertukaran gas, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa, merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup, memungkinkan berbicara, menyanyi atau pembentukan vokal lainnya, meningkatkan aliran balik vena akibat aktivitas pernapasan, serta sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh hidung. Sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ pernapasan, serta pompa ventilasi paru-paru. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang membawa udara dari atmosfer ke kantong udara atau alveolus di dalam paru-paru. Kemudian, pompa ventilasi paru-paru terdiri dari dinding dada, otot pernapasan yang memperkecil dan memperbesar ukuran rongga dada, pusat saraf pernapasan di otak yang mengendalikan otot pernapasan, serta saraf yang menghubungkan pusat pernapasan dan otot pernapasan. Susunan sistem pernapasan itu dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan struktur dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan struktur terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terdiri atas hidung dan faring, sedangkan bagian bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Berdasarkan fungsinya, susunan sistem pernapasan itu dibedakan menjadi zona konduksi dan zona respirasi. Zona konduksi itu berfungsi sebagai penyaring, pengatur suhu, pengatur kelembapan, dan penghubung ke paru-paru. Zona konduksi dimulai dari hidung hingga ke bronkiolus terminal. Kemudian, zona respirasi. Zona respirasi berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Zona respirasi dimulai dari bronkiolus respiratorius hingga ke alveoli. Hidung merupakan saluran udara pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung berbentuk piramida dan tersusun dari tulang keras, tulang rawan hialin, dan jaringan fibroareolar. Kulit eksternal hidung terdiri atas folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebasae atau lemak. Sedangkan kulit bagian dalam rongga hidung itu tersusun dari rambut-rambut halus atau fibrisae yang berguna untuk menyaring udara, debu, atau kotoran. Di bagian rongga hidung yang lebih dalam hingga ke bronkus itu dilapisi oleh epitel bersilia yang memiliki sel goblet. Adapun fungsi hidung yakni menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman, serta sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh sel-sel olfaktori di bagian rongga atas hidung. Dinding faring terdiri atas otot rangka yang dibatasi oleh membran mukosa. Ototnya terdiri atas dua lapisan, yakni lapisan sirkular dan lapisan longitudinal. Kontraksi dari otot ini akan membantu dalam proses menelan atau digesti. Pada faring terdapat ruang resonansi untuk suara, selain itu terdapat ruang untuk tonsil yang berperan dalam sistem imun. Fungsi faring adalah mengumpulkan udara dari hidung dan membawanya ke trakea. Adapun bagian-bagian faring yakni nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring merupakan bagian superior faring dan berfungsi untuk menyetarakan tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga. Selanjutnya, orofaring. Orofaring merupakan bagian tengah dari faring dan berfungsi untuk jalur pernapasan dan jalur pencernaan. Kemudian, laringofaring. Laringofaring merupakan bagian inferior faring dan berfungsi sebagai jalur respirasi dan digesti. Laring merupakan saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Laring terdiri atas tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang membantu laring menutup saat menelan.
Kemudian pita suara. Pita suara merupakan jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring. Pita suara berjumlah 2 buah, yakni pita suara palsu dan pita suara sejati. Pita suara palsu itu terletak di bagian atas dan tidak menghasilkan suara karena tidak memiliki otot. Sedangkan pita suara sejati terletak di bagian bawah dan memiliki 2 otot sehingga dapat menghasilkan suara. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring dengan panjang 9-11 cm dan tersusun dari 16-20 cincin kartilago yang berbentuk huruf C. Kartilago tersebut berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Di bagian dalam saluran itu dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel goblet. Nah, silia pada trakea itu hanya bergerak ke arah laring sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran benda halus asing yang masuk bersama udara pernapasan. Bronkus merupakan cabang kiri dan kanan dari trakea dan memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus sebelah kanan atau dextra itu lebih pendek dan lebih besar dibanding bronkus sebelah kiri atau sinistra. Bronkus dextra tersusun dari 6-8 cincin kartilago dan akan masuk ke paru-paru sebelah kanan. Sedangkan bronkus sinistra tersusun dari 9-12 cincin kartilago dan akan masuk ke paru-paru sebelah kiri. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang-cabang menjadi saluran napas yang sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pohon. Cabang-cabang bronkus inilah yang disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus itu tidak memiliki cincin kartilago, tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Pulmo atau paru-paru adalah organ pernapasan utama yang berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara, serta terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Struktur paru-paru itu tersusun dari 300 juta alveolus. Alveolus berbentuk kantong yang terbuka pada salah satu sisinya dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara difusi di alveolus dan sel-sel jaringan tubuh. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang tekanan parsialnya lebih rendah. Oksigen dari lingkungan luar masuk ke dalam tubuh melalui hidung hingga ke alveolus. Adapun tekanan oksigen di alveolus paru-paru yakni 100 mm air raksa, sedangkan tekanan oksigen di kapiler paru-paru yakni 40 mm air raksa, sehingga oksigen berdifusi dari alveolus melalui membran respirasi menuju ke kapiler darah. Kemudian, tekanan karbon dioksida di alveolus yakni 40 mm air raksa, sedangkan tekanan karbon dioksida di kapiler yakni 46 mm air raksa, sehingga karbon dioksida akan berdifusi dari kapiler menuju alveolus. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queens in high school, girls with clear skin smiles.